Ya, dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai mundurnya Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, sudah hadir bersama kami di Studio Garuda TV pengamat politik dari Citra Institute, Efriza. Selamat pagi Mas Efriza, apa kabarnya Mas? Pagi Mbak Dila, pagi Mas Harif. Pagi Pak Mas, Ustaz. kalau misalnya kita melihat mundurnya Ketua Umum Partai Golkar ya, ini menurut pandangan Anda, apa sih yang membuat akhirnya Erlangga Hartarto ini mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Apakah ada eh, semacam tekanan di internal Partai Golkar atau mungkin pengalihan isu dari kasus-kasus yang sedang bergulir saat ini? Iya, ada banyak faktor ya Mbak. Kalau kita melihat, yang pasti kan kalau berbicara Golkar, sudah dinyatakan oleh Golkar sendiri, ini adalah keputusan pribadi dan ini keputusan keluarga. Dan Pak Hartarto ini jelas menjelaskan juga bahwa ini untuk institusinya secara organisasi partai supaya lebih solid, lebih menguat, dan ini saya rasa lebih kepada ada situasi yang di dalam dirinya yang tidak bisa diungkapkan langsung oleh dirinya kepada publik. Tapi secara organisasi sudah dinyatakan bahwa mereka solid, tidak ada keretakan dan tidak ada masalah eksternal dan internal. Jadi mereka juga menyatakan tolong dihormati keputusan dari Pak Erlangga Hartarto. Baik, berarti ada alasan yang belum bisa disebutkan ke publik seperti itu ya Pak ya. Iya. Namun sehari sebelum Erlangga Hartarto ini memutuskan untuk mundur dari Ketua DPP Partai Golkar ini, beliau menemui Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus. Namun setelah ditemui oleh awak media, dan Erlangga mengatakan kepada awak media bahwa itu membahas soal kondisi ekonomi saat ini. Apakah sebetulnya mundurnya Erlangga dari Ketua Golkar ini sudah diketahui lebih dahulu oleh Presiden Jokowi ini, Mas? Iya, kalau melihat apa yang terjadi, bukan hanya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Erlangga, tapi juga ada Pak Luhut yang sudah membuat video dengan Pak Erlangga juga hadir di sana. Kemudian juga ada Pak Bahlil yang menemui Pak Joko Widodo sebagai presiden. Ini jelas menunjukkan bahwa pengunduran dirinya ini langsung tidak langsung diketahui oleh Pak Presiden. Apalagi ia juga berbicara bahwa ada intonasi ataupun nada-nada yang mengatakan ini terkait dengan situasi perpolitikan juga, dan ini terkait dengan pemerintahan, transisi pemerintahan dari Pak Presiden Joko Widodo kepada Pak Prabowo, dan sisi yang lain ia ingin konsentrasi untuk ekonomi. Dan kita tahu daya serap masyarakat ada penurunan. Dan kita juga tahu ada PHK dan segala macam. Sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dalam waktu singkat ini ia harus menstabilkan situasi dan transisi ini berjalan dengan baik. Jadi saya rasa banyak hal, faktor yang mengarungi ataupun keputusan itu harus diambil oleh Erlangga. Nah, terkait dengan pernyataan dari Mas Efriza tadi, kira-kira akan bagaimana nasib Erlangga di sisa kepemimpinan Jokowi saat ini? Apakah nantinya akan ada pengaruhnya terhadap jabatan menterinya? Tadi kan pernyataan Mas Efriza katanya supaya fokus karena trennya sekarang juga sedang banyak PHK, jadi fokus ke perekonomian. Apakah sebetulnya dari pernyataan dari Partai Golkar sendiri itu tuh ada kalimat tersirat untuk fokus ke kementerian yang sedang diduduki atau jabatan menteri yang sedang dipegang oleh Erlangga saat ini? Ya, jelas bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Erlangga, Pak Erlangga ini sebagai Menteri Ekonomi sedang disorot karena berbagai situasi ekonomi di Indonesia. Dan sorotan ini juga mempengaruhi bagaimana ia akhirnya mengomandoi Partai Golkar. Apakah Partai Golkar ini solid secara internalnya, karena kan ada desas-desus Munaslup. Sisi yang lain, dia juga harus mengayomi situasi perekonomian dan transisi pemerintahan. Artinya, kalau kita melihat dari realitas ini menunjukkan bahwa Pak Erlangga Hartarto ini tetap menjadi Menteri Perekonomian sampai reshuffle pergantian kepemimpinan ini Kabinet baru ya. terbentuk, kabinet baru ini terwujud. Sisi yang lain bisa jadi Pak Erlangga ini tidak akan terpilih kembali sebagai menteri di eranya Pak Prabowo. Gibran. Karena konsentrasi beliau
setelah lepas dari masa jabatannya dan kita melihat hasil ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, itu juga tidak baik-baik saja di akhir masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo. Jadi saya lihat evaluasi kepada dirinya bisa jadi ia merasa bahwa ia kurang bisa loyal dan kurang bisa menunjukkan dedikasi terhadap perekonomian Indonesia sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Sisi yang lain, ia juga kurang bisa untuk menjaga soliditas dari partai politik. Jadi, kalau melihat nanti siapa yang terpilih dari PLT sampai Munaslup, ini tentu akan mempengaruhi apakah Erlangga akan masuk kabinet lagi atau tidak. Tapi kecenderungan terbesar Erlangga tidak akan masuk kabinet kembali. Oke, baik. Mengutip dari statement Mas Efriza tadi yang menyebutkan bahwa sejauh ini tidak akan ada pergantian ya. Tapi kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana ya. Iya, Ada bisa jadi nanti ada pergantian. Erlangga mundur saja ini sudah tiba-tiba saja. Bisa jadi Erlangga juga nantinya akan digantikan. Jika hal itu terjadi, kira-kira nih siapa yang akan menggantikan Ketum Golkar ini? Akankah dari Menteri Pemerintahan Jokowi sekarang, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agus Gumiwang ya, Menteri Perindustrian saat ini? Iya. Kalau melihat dari PLT, Pak Agus bisa untuk menggantikan PLT. Tapi kalau, kan secara internal mereka iya, secara internal mereka memang dalam prosesnya masih berembuk karena 2 hari kan. Tapi posisi di kabinet ini Pak Bahlil, Pak Agus ini trennya memang dia yang dekat dengan Pak Jokowi dan ia bisa jadi akan dimasukkan. Namun kalau kita melihat tren dari reshuffle, saya rasa kalau mengajukan reshuffle saat ini Pak Joko Widodo atau Pak Presiden meyakini sulit untuk mengambil keputusan ekonomi dengan menarik Erlangga Hartarto dengan di reshuffle karena Erlangga sudah secara real menyerahkan jabatan sebagai ketua umumnya. Jadi untuk konsentrasi ke pemerintahan, masa sudah konsentrasi dicopot pula, ini kebangetan, artinya tidak etis secara budaya politik kalau Pak Joko Widodo atau Pak Presiden ini menarik pula ia dari Presiden. Dan bisa jadi malah gonjang-ganjingnya adalah reshuffle kabinet memicu konflik di tubuh Golkar terhadap soliditasnya mendukung Pak Presiden Joko Widodo. Nah ini yang saya rasa perlu patut dilihat dan dikhawatirkan juga oleh Pak Presiden. Baik, lalu kalau misalnya melihat kondisi seperti ini, menurut Mas Efriza, kandidat terkuat untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini siapa? Soalnya kan kandidatnya sudah mulai muncul ya. Ada Agus Gumiwang tadi, Bahlil, bahkan putra dari Presiden Joko sendiri juga sudah gencar. Kira-kira gimana kalau pandangan dari Mas Efriza? Saat ini kan kalau melihat PLT, bagaimanapun PLT itu harus diambil dan karena PLT ini diambil tujuannya untuk menjalankan Munaslup. Nah, kalau sudah Munaslup, maka agenda-agenda inilah yang saya rasa yang dipikirkan oleh mereka, bukan malah sekedar mempersiapkan PLT, tapi mempersiapkan situasi kalau sudah PLT berjalan, bagaimana Munaslup ini mengkonsolidasikan dan menghasilkan orang-orang yang bisa masuk ke dalam. Nah inilah yang saya rasa kemungkinan besar kalau Pak Bahlil memang ada unsur Pak Presiden Joko Widodo akan ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pembina. Namun kita harus melihat reaksinya nanti. Apakah Partai Golkar mau internal ini diacak-acak oleh orang luar. Dan begitu juga dengan Pak Gibran misalnya masuk, karena bagaimanapun situasinya ADART-nya itu harus dihormati dan inilah Partai Golkar yang tidak bisa mudah dikendalikan oleh pemerintah. Jadi saya rasa pemerintah bisa jadi dia tetap di belakang layar, tapi dia yang mempengaruhi Ketua Umum Partai Golkar ketimbang ia berada di dalam Partai Golkar yang ternyata malah menimbulkan faksi-faksi dan kekuatan Pak Jokowi terhadap Partai Golkar belum tentu kuat kalau ia berada di dalam Partai Golkar itu sendiri, apalagi Pak Gibran, ini sangat sulit. Dan ini hal yang saya rasa diperhitungkan juga. Ya, berarti sulit ya jika orang luar masuk dan menggantikan posisi Pak Erlangga ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan orang dalam ya yang akan naik. Namun kalau bisa dilihat ya,
ada keretakan nggak di internal Partai Golkar ini sendiri jika Erlangga Hartarto mundur ataupun lepas jabatan dari DPP Partai Golkar ini sendiri? Iya, jelas ketika Pak Erlangga belum mundur, sudah dilakukan soliditas, dilakukan DPD dirangkul, ormas dirangkul, dan itu memicu agresivitas dari internal Golkar. Bahkan dikatakan ada 3 kubu dari Golkar yang menolak Erlangga dan menginginkan munaslup karena kegagalan Erlangga untuk menawarkan dirinya sebagai capres waktu itu dan cenderung memilih ke Golkar bersama dengan PDI Perjuangan, tapi ternyata tidak. Dan hal ini saya rasa ketika Erlangga sudah mengundurkan diri, gelombang itu semakin kuat. Oke. Perpecahan di tubuh Partai Golkar semakin kuat. Dan bahkan Partai Golkar ini bisa jadi 3 kekuatan yang ada di dalam, Pak Bambang Susatyo, kemudian ada Agus Gumiwang maupun Bahlil, mereka bisa jadi akan berusaha mencari cara bukan hanya menjadi ketua umum Partai Golkar tapi berada di pemerintahan. Setidak-tidaknya negosiasi ini atau lobby-lobby ini pasti akan dilakukan oleh mereka karena ini kesempatan emas. Tidak ada lagi Erlangga Hartarto sudah mengundurkan diri, soliditasnya coba dikuatkan, tidak ada retak, tapi kenyataannya bisa jadi malah retak itu semakin membesar. Tapi kalau misal kita lihat, ini satu pertanyaan lagi Mas Efriza. Iya. Kalau kita lihat, akankah mundurnya Erlangga ini mengganggu kandidat-kandidat peserta pilkada yang sudah diusung oleh Partai Golkar? Yang kita tahu terakhir beritanya adalah Baba Alun. Akhirnya dia mundur keikutsertaan pilkada Jakarta. Berarti kan memang apakah ada apa sih dengan Partai Golkar gitu? Apakah memang dari internalnya sendiri ada sudah rusak atau seperti apa? Dan kira-kira untuk kandidat yang lain ini akan mempengaruhi juga nggak? Ya, kalau berbicara Partai Golkar pasti yang mempengaruhi itu adalah di provinsinya, bukan di kabupaten kota. Dan ini sudah terlihat bahwa Yusuf Hamka sudah menyatakan ia mundur karena posisinya sebagai cawagup dari Jawa Barat maupun DKI Jakarta walaupun belum ada surat resmi. Namun kalau kita berbicara situasi pilkada, mereka akan mengambil keputusan internal bahwa keputusan dari Pak Erlangga ini tetap. Tapi lagi-lagi PLT ini tentu akan merespon bagaimana situasinya. Karena sangat blunder memang situasi di Golkar mengajukan Ridwan Kamil untuk di DKI Jakarta, tapi potensi kalahnya itu lebih tinggi. Sedangkan sisi yang lain, Golkar harus melepaskan kesempatan untuk memperluas dan mempertebal kekuatannya di Jawa Barat. Sedangkan di Jawa Barat itu bisa jadi efek ekor jasnya tinggi sampai kabupaten dan kota kalau Ridwan Kamil ada di sana. Dan ini artinya gonjang-ganjing ini bisa jadi dicermati oleh PLT nanti, keputusan ini. Karena nantinya ini akan mempengaruhi bagaimana munaslup. Dan pemerintah tentu akan merespon juga situasi perpolitikan ini. Kalau munaslup ini ternyata yang hadir ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, efek dari pilkada ini akan mempengaruhi juga. Karena sama-sama di bulan Agustus. Pasangan calon ditawarkan di bulan Agustus, diajukan Agustus, dan munaslupnya juga di bulan Agustus. Dan ini mempengaruhi. Oke, baik Mas Efriza, semoga saja dengan mundurnya Erlangga Hartarto ini tidak bikin internal Partai Golkar retak dan semoga segera ada penggantinya gitu ya Mas Efriza ya.